Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan kita pembelajaran belajar dari rumah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan sampai kepada kita yang masih setia terhadap ajaran yang dibawakan oleh beliau, insyaallah. Jadi anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya mau absen dulu. Ya, coba mana ketua kelasnya? Apa? Hadir? Kemudian kita hadir ya. Baiklah, karena semua sudah hadir, untuk kegiatan kita kali ini yaitu diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas saya persilakan untuk membacakan doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran kita lanjutkan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kita menyanyi bersama ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hidup Indonesia Raya. Baiklah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya itu saya mau tanya anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar kata ASEAN? Sudah. Nah, ASEAN itu adalah perhimpunan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu kependekan dari Association of Asian, ya, di mana, nah, di sini sudah kelihatan ya wirausaha tema 5. Oke, sudah muncul. Iya, Pak. Apa yang pelajaran kita pada hari ini yaitu tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, peserta didik dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nah, sedangkan yang ketiga, melalui tayangan slide PowerPoint pada share screen Google Meet, peserta didik dapat menganalisis jenis teks formulir dengan benar. Nah, yang keempat, dengan berdiskusi online menggunakan aplikasi WhatsApp Group, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir termasuk pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya dengan cermat. Jadi Pak, tadi malam Bapak sudah bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti itu ya, ketua kelompoknya Apra, ya. Kemudian Sabrina masuk di kelompok 1. Kemudian tadi malam siapa lagi yang Ita, ya, itu juga masuk di kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ada Akram, ya, ada Alia, kemudian ada
Rara. Untuk kelompok 3 tadi malam ada siapa lagi namanya itu? Gibran, kemudian Chandra, Akram, Alia dan Rara. Kemudian kelompok 3 ada Gibran, Chandra dan Asra. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut, Bapak akan memutarkan video. Ini video tentang peranan dan posisi Indonesia bidang ekonomi. Coba didengarkan baik-baik ya. Kemudian dicatat yang menurut kalian penting ya. Silakan disimak ya. Halo Kirana, mau kemana? Kamu lupa ya, hari ini kan kita mau belajar online. Ayo kita cari tempat yang bagus dengannya. Oh iya, aku ikut ya. Ayo kita sama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Ya, jadi itu tadi tentang peran dan posisi Indonesia di ASEAN, kemudian ada juga peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam kelompok ASEAN. Kalian sudah menyimak tadi videonya. Coba untuk kelompok 1, mungkin dia sudah tahu tadi, sudah mengambil buku pensilnya untuk menulis. Nah, coba ketua kelompok 1, Bapak mau bertanya tentang isi video tadi ya. Coba ketua kelompok 1, mana Apra? Coba Apra di-on-kan kameranya dulu, Apra. Ya, coba. Saya mau tanya Apra. Tadi setelah menyimak video, coba disebutkan apa peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Coba, mana ketua kelompoknya? Kelompok 1, Apra. Yang pertama, Apra. Menjadi salah satu Pemrakarsa. berdirinya ASEAN. Bagus. Yang kedua apa lagi kelompok 1? Menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Bagus. Di mana? Di Pulau Bali. Ya, kemudian yang ketiga? Ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Bagus. Yang keempat? Berpartisipasi dalam agenda olahraga Games. Ya. Kemudian yang kelima? Indonesia sering menjadi ASEAN. Bagus. Yang keenam? Ikut membuat kawasan negara berdagang bebas AFTA. Bagus. Nah, sekarang bagus. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba diberi tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Ketuanya Akram. Mana Akram? Mana Akram? Nah, coba apa peran dan posisi Indonesia di ASEAN, Akram? Yang pertama adalah menjadi mana Akram? Apa jawabannya, Akram? Menjadi salah satu. Apa, Pak? Apa peran dan posisi Indonesia di ASEAN? Tadi ada di videonya itu. Ya, coba Akram, apa peran dan posisi Indonesia di ASEAN? Yang pertama adalah Menjadi salah satu Prakarsa. rasa berdirinya ASEAN. Bagus. Yang kedua? Penyelenggara KTT ASEAN pertama. Bagus. Yang ketiga? Ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Bagus. Yang keempat? Berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games.
SEA Games. Bagus. Yang kelima. Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Bagus. Yang keenam. Ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas AFTA. AFTA. Bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut pelajaran kita ya. Jadi nanti itu jawabannya dikirim melalui WA pribadi saya ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Coba disimak kembali. Ya, sudah muncul? Nah, setelah kita membaca tadi tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, ya, di situ banyak sekali lomba. Ya. Ada lomba banyak sekali lomba yang ada dalam pameran negara-negara ASEAN. Nah, salah satu syaratnya untuk ikut lomba adalah kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, ada yang tahu apa itu formulir? Ya, coba siapa yang bisa jawab apa itu formulir? Ya, adalah coba kelompok 1 tadi apa itu formulir? Lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Ya, bagus ya. Saya ulang. Jadi formulir itu adalah lembaran kartu ya. Jadi biasa itu berbentuk kartu, kemudian biasa dalam bentuk kertas yang memanjang atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu. Nah, apa-apa saja yang ada dalam formulir, yaitu terdapat data atau informasi, apakah itu sifatnya rahasia, ya biasa siapa tahu misalnya KTP elektronik itu ada data-data rahasia kita yang disimpan di dalam. Nah, coba tugas individu yang kedua lagi, dibuka buku teksnya halaman 11. Dibuka bukunya halaman 11. Oh, lupa. Nah. Coba diisi di situ. Coba diisi ya. Coba diisi. Coba diisi. Tugas individu ini nanti di foto kemudian dikirim melalui WA grup lagi ya. Oke, sudah dipahami? Oke, Sudah dipahami semua? ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Jadi ini dikerja kemudian nanti kita ambil nilainya. Ya, kita ambil nilainya, nanti dilihat sendiri bagaimana hasil kerja kita pada pelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, karena waktunya, baiklah kita masuk kepada kita akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Tadi satu, promosi dalam bidang promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan pangan. nah yang ketiga, menyelenggarakan industri. Oke, yang keempat, membuat bebas. oke. Kemudian apa itu formulir tadi adalah lembar kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan dalam tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain dengan bagian yang tetap bagian yang tidak tetap. kemudian macam-macam formulir. Rara, tolong dijawab macam-macam formulir. Formulir pendaftaran. Nah, apa lagi? Formulir kartu anggota. Nah, yang ketiga. Wesel pos. Ya, itu ya. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini berakhir.
oleh sebab itu Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita besok itu tentang reklame ya. Jadi pembelajaran kedua kita besok adalah reklame. Nah, kemudian saya minta ketua kelas untuk memimpin doa kita. Oke, mana ketua kelasnya? Coba dipimpin ketua kelas doa. Oke ya. Jadi kemudian anak-anak kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena wabah masih merajalela di negara kita. Oleh sebab itu Bapak sampaikan kepada anak-anakku untuk tetap menjaga kesehatannya, kemudian memperhatikan protokol kesehatannya. Jadi apa mencuci tangan dengan menggunakan apa? Menggunakan sabun. Kemudian tetap memakai masker, kemudian jaga jarak dan makan makanan bergizi. Ya, mungkin sampai di sinilah pembelajaran kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat pengetahuan sehingga kita mampu melakukan ini ya. Jadi saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba on dulu kameranya, on-kan dulu kameranya baru dada-dada. Coba di-on-kan kameranya. Oke, ya, oke. Ya, jadi sekarang sudah bisa live dari ruangan.